Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratidia Kusuma Dewi. Saya Amal Frida. Kami dari kelas 3A D3 Keperawatan. Di sini kami akan melakukan role play pengkajian pada lansia. Di sini saya sebagai perawat. Saya sebagai nenek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ratidia Kusuma Dewi. Saya mahasiswi dari Stikes Karsahusada Garut. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada lansia. Apakah Nenek bersedia? Bersedia. Baik. Nama Nenek siapa? Nenek Lala. Alamat Nenek di mana? Di Wanaraja. Usia Nenek sekarang berapa? 56. Ya. Apakah Nenek sudah punya cucu? Punya. Adik Nenek ada berapa? Ada 3. Apakah Nenek masih ada suaminya? Udah meninggal. Ya. Pengkajian yang pertama yaitu pengkajian activity daily life atau aktivitas sehari-hari Nenek. Yang pertama, Nenek makan sehari berapa kali? 2 kali. Kalau minum? 8 kali. Kalau untuk makanan, jenis makanannya apa Nek? Bubur, nasi, sayuran, seperti itu Neng. Lalu selanjutnya kan Nenek kalau misalnya tidur, terus Nenek keluar lagi, lalu tidur lagi ke tempat tidur, itu selalu dibantu mandiri atau pakai alat? Kadang dibantu Neng. Lalu untuk ke toilet, Nenek selalu mandiri, dibantu atau pakai alat? Dibantu Neng. Oh, kenapa bisa dibantu gitu Nek? Karena sakit lutut sekarang mah. Udah sakitnya sejak kapan itu merasakannya? 2 bulan yang lalu Neng. Oh iya. Kalau untuk cuci muka berapa kali sehari? 3 kali sehari. Oh, itu mandiri? Iya, mandiri. Kalau gosok gigi berapa Mandiri. kali sehari? 2 kali sehari. Mandiri ya? Ya. Lalu selanjutnya untuk sisir rambut, Nenek mandiri dibantu apa gimana? Dibantu Neng. Oh iya. Kalau berpakaian, Nenek mandiri atau dibantu? Di mandiri. Ya, berarti Nenek gak punya ada riwayat sakit pinggang ya? Enggak. Kalau untuk mandi seperti sikat tubuh, menyiramkan air, mandiri atau dibantu? Mandiri. Ya. Frekuensinya berapa kali? Beda-beda nih. Kenapa bisa beda-beda? Karena kan dingin, jadi kalau sehari itu sekali aja. Oh iya ya, karena jadi kedinginan kalau sore mandinya ya. Kalau Nenek, misalnya Nenek suka jalan-jalan nih, jalan-jalannya mandiri apa dibantu? Mandiri. Mandiri. Apakah Nenek kuat berdiri? Kuat. Lalu yang selanjutnya, Nenek untuk naik turun tangga, Nenek mandiri atau dibantu? Mandiri Neng. Ya, mandiri. Lalu di sini ada BAB dan BAK ya, buang air besar dan buang air kecil. Untuk buang air besar itu mandiri atau dibantu, Nek? Mandiri. Untuk frekuensinya sehari berapa kali untuk BAB? Kadang sekali, kadang 2 kali. Oh ya. Untuk konsistensinya padat, lembek atau cair? Lembek Neng. Lembek. Lalu untuk BAK mandiri apa dibantu? Mandiri. Kalau frekuensinya BAK buang air kecil berapa kali sehari? 5 kali atau 8 kali. Oh ya. Warnanya gimana Nek? Bening apa kuning? Kuning. Oh iya. Berarti Nenek kurang ya minumnya kalau Iya. kuning. Apakah Nenek suka pakai Pampers? Kadang-kadang Neng. Oh iya. Lalu olahraga. Nenek suka olahraga atau tidak? Suka Neng. Kayak gimana olahraganya? Olahraga hipertensi seperti itu. Senam ya? Iya. Iya. Berapa kali itu melakukan senamnya dalam seminggu? Seminggu sekali. Oh iya. Untuk mengisi luang waktu Nenek itu seperti apa mengisi waktu luangnya? Ya seperti itu, senam jantung, ikut kegiatan sama remaja gitu. Oh iya. Suka ada mahasiswa yang kesini ya? Iya. Selanjutnya ada pengkajian psikososial. Yang pertama, bagaimana pertemanannya di sini? Banyak atau sedikit? Banyak Neng. Untuk sosialisasinya bagaimana di sini? Baik, semuanya baik. Mudah bersosialisasi di sini? Iya. Bagus ya, Nek. Di sini Nenek punya berapa banyak teman? 8. 8. Bagus dengan 8 teman Nenek itu sosialisasinya? Bagus. Ya, bagus. Seperti apa harapan Nenek terhadap teman Nenek di sini?
pengen memperdalam lagi temen nenek gitu nih. Jadi lebih kenal lagi ya. Iya. Apa kegiatan yang dilakukan oleh lansia yang dipandu oleh anak muda di sini? Iya, seperti senam hipertensi, kayak gitu, pengajian, kayak ya. gitu. Suka ada mahasiswanya ya? Iya, mahasiswa praktek. Ya. Apakah nenek merasakan kesulitan tidur? Tidak. Tidak. Apakah nenek merasakan gelisah atau khawatir saat tidur? Tidak. Tidak. Apakah nenek suka merasa sedih? Tidak nih. Tidak. Apakah nenek ingat sekarang anak tinggal di mana? Ingat. Di mana nek? Tinggal di Bandung, Neng. Oh iya, tinggal di Bandung. Apakah nenek ingat cucu nenek tinggal di mana? Ingat. Di mana nek? Masih di Bandung. Oh iya, sama anak nenek berarti ya? Iya. Apakah nenek merasakan sedih? Dan apabila merasakan, dari kapan merasakan sedih itu? Kalau ada itu nih, kalau ada cucu dateng kan sedih karena setahun sekali. Oh, jadi suka sedih ya, pengen ketemu terus nek. Nah, selanjutnya, apakah nenek merasakan banyak pikiran atau tidak? Tidak nih. Tidak ya. Apakah nenek ada masalah dengan keluarga yang lainnya? Enggak. Alasan nenek pindah ke sini itu kenapa nek? Karena kan anak-anaknya udah pada bekerja jadi sibuk, jadi nenek di kesiniin gitu. Iya. Karena jauh ya. Iya. Apakah nenek pernah mengurung diri di kamar? Tidak. Apakah nenek mengonsumsi obat-obatan? Tidak. Kalau obat tidur atau penenang? Enggak nih. Tidak. Yang ketiga ada pengkajian spiritual ya nek. Yang pertama, pertanyaan pertama, agama nenek apa? Islam nih. Ya tentu ya Islam. Apakah ada kegiatan keagamaan di sini? Ada Seperti apa aja? pengajian. Ya seperti itu ya, Neng. Ya. Pandangan nenek tentang kematian itu seperti apa? Ya harus banyakin itu, Neng, ibadah buat nanti ya. Terus ada bekal ya nek. Ya. Harapan nenek saat ini seperti apa nek? Ingin memperdalam agama, Neng. Oh iya, pasti ya nek ya. Iya. Apakah anak-anak nenek suka ada yang menjenguk atau tidak? Ada. Iya, bagus nek. Lalu yang keempat, di sini ada pengkajian status kognitif, afektif, mental dan sosial, atau short portable mental status questionnaire. Nah, nenek harus jawab cepat ya. Iya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 28. Hari apa sekarang? Hari Rabu. Apa nama tempat ini? Panti Werda Alamat nenek di mana? di Wanaraja. Usia nenek berapa sekarang? 56. Nenek lahir tahun berapa? 57. Apakah nenek tahu presiden saat ini siapa? Joko Widodo. Apakah nenek tahu presiden Indonesia sebelumnya 5 tahun ke belakang loh? Enggak tahu. Nggak tahu, lupa ya nek. Nama ibu nenek siapa? Ibu Fitri. Sekarang pertanyaan hitungan ya. Iya. Harus jawab cepat juga. Iya. 20 kurang 3 berapa nek? 17. 17 kurang 3 berapa nek? 14. 14 dikurang 3 berapa nek? 11. Ah, bagus ya nek. Ya. Nah, lalu yang kelima ada pengkajian mini mental state exam. Ulangi perkataan saya ya nek. Ya. Namun bila jika itu terjadi. Ulangi sekali lagi nek. Namun bila jika itu terjadi. Ya, bagus. Ini kertas, ini pulpen. Coba ulangi nek. Ini kertas, ini pulpen. Bagus. Lalu selanjutnya saya ingin nenek melipat kertas ini menjadi 2 bagian. Ya. Lalu taruh di lantai. Ya, bagus nek. Selanjutnya ada tes membaca. Apakah nenek bisa membaca? Bisa, Neng? Tolong dibaca dan ikuti gerakannya ya. Ulangi 1 kali. Ya. Silakan dibaca. Lalu diikuti ya gerakannya. Ini hidung. Coba geraki. Ini hidung. Ya, bagus nek. Lalu selanjutnya, apakah nenek bisa menulis sebuah kalimat yang nenek inginkan, tapi harus sesuai subjek, predikat, dan objeknya? Silakan nek, tulis.
Apakah nenek bisa dibaca kembali barusan tulisannya apa? Bisa. Coba nek. Saya pergi ke pasar. Ya. Lalu selanjutnya nenek harus mengikuti gambar yang saya gambar ya. Ya. Lalu pengkajian yang keenam ada pengkajian Back Depression Inventory atau BDI. Saya akan memberikan pertanyaan kepada nenek, tapi harus dijawab sesuai perasaan nenek sendiri ya. Ya. Oke, yang pertama, apakah nenek merasakan kesedihan saat ini? Pernah atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah nenek merasakan putus asa? Tidak. Apakah nenek merasakan masa depan nenek induk ini itu memiliki harapan ingin seperti apa? Tidak. Tidak. Apakah nenek merasakan timbul perasaan gagal untuk saat ini sebagai ibu atau sebagai orang tua? Tidak nih. Tidak. Apakah nenek pernah merasakan ketidakpuasan dalam hidup? Tidak. Tidak. Apakah nenek pernah merasakan rasa bersalah? Tidak. Apakah nenek merasakan rasa bersalah terhadap keluarga yang menyebabkan nenek tidak berharga? Tidak. Apakah nenek menyukai diri nenek saat ini? Ya. Apakah nenek merasakan pernah memikirkan untuk melukai? Tidak. Tidak. Apakah nenek pernah menyendiri karena sudah merasa lansia? Tidak. Tidak. Apakah nenek menyadari perubahan nenek dari saat muda hingga sekarang? Iya. Apakah nenek bisa menerimanya? Menerimanya. Apakah nenek pernah merasakan kesulitan bekerja atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah nenek pernah merasakan merasa kesulitan selama hidup nenek? Tidak. Tidak. Apakah nenek pernah merasakan letih atau lesu saat bekerja? Pernah. Pernah. Apakah nenek ada gangguan nafsu makan? Pernah. Apakah nenek pernah menangis? Pernah. Apakah nenek pernah mengalami kekhawatiran fisik yang nenek rasakan? Pernah. Pernah ya nenek, pasti ya. Apakah nenek dalam 1 bulan ini mengalami penurunan berat badan? Tidak. Tidak. Berarti bagus ya nenek makannya. Apakah nenek ada keinginan untuk menikah lagi atau tidak? Tidak nih. Tidak. Sudah tidak akan lagi. Tidak. Nah, ini pengkajian yang selanjutnya ada pengkajian yang nomor 7 yaitu Geriatric Depression Scale. Ini di sini untuk mengungkapkan perasaan nenek. Nenek hanya menjawab iya atau tidak ya. Ini pengungkapan rasa 1 minggu terakhir nenek. Yang pertama, apakah nenek mengalami kepuasan dalam kehidupan? Iya. Apakah nenek sering merasakan bosan? Iya. Ya. Apakah nenek sering mengharapkan pengharapan besar untuk masa depan nenek? Iya. Ya. Apakah nenek merasakan khawatir atau was-was? Iya. Apakah nenek merasakan ketidakberdayaan dalam hidup? Tidak. Tidak. Apakah nenek merasakan gelisah? Tidak. Apakah nenek merasakan untuk merenung sendiri? Tidak. Tidak. Apakah nenek merasakan khawatir dengan kejadian masa lalu nenek? Tidak. Tidak. Apakah nenek sering merasa kesal dengan hal sepele? Tidak. Tidak. Apakah nenek sering merasakan menangis? Pernah. Pernah. Apakah nenek sering kesulitan berkonsentrasi? Enggak. Tidak. Apakah nenek mudah untuk mengambil sebuah keputusan? Tidak nih. Tidak. Apakah nenek merasakan pikiran nenek dalam 1 minggu ini sedang jernih? Iya. Ya. Lalu pengkajian yang terakhir yaitu pengkajian yang ke-8, yaitu Apgar keluarga dengan lansia. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya nenek. Nenek hanya menjawab 3 poin saja, yaitu selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Coba ulang. Selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Bagus ya nek. Apakah nenek merasakan kepuasan terhadap lingkungan keluarga dan lingkungan nenek saat ini? Selalu. Selalu. Apakah nenek merasakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh keluarga dan teman-teman nenek itu baik? Selalu. Selalu. Apakah nenek selalu merasakan kepuasan dengan kegiatan yang dilakukan nenek di lingkungan ini? Selalu. Selalu.
Apakah nenek merasakan kepuasan untuk mengekspresikan diri di lingkungan ini? Selalu. Apakah nenek selalu merasakan kepuasan terhadap waktu, teman-teman nenek, dan lingkungan saat ini? Kadang-kadang. Kadang. Baik, Nek, untuk pengkajian telah selesai. Terima kasih ya, Nek, atas kerjasamanya. Nanti minggu depan insya Allah saya datang ke sini lagi ya, Nek. Ya. Terima kasih ya, Nek. Assalamualaikum. Sekian roleplay dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.